Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana awal tahun 2025? Anda sudah masuk di minggu kedua ya? Apa minggu ketiga sekarang? Tanggal 14 Januari 2025. Saya Tasya Rustam akan menemani Anda dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Dan tentu saja kita akan berbincang bersama dengan ahlinya. Di pagi hari ini sudah ada Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Tasya, selamat pagi Smart Listeners. Senang kita ketemu lagi. Yes, di pagi hari ini Pak James kita ngomongin Start Strong 2025 untuk part yang kedua. Masih Yes. vibes tahun baru nggak sih Pak James? Atau udah mulai, ini nih, semangatnya udah mulai panas nih begitu ya Pak James? Gimana menurut Pak James sendiri? Melihat mungkin udah ada beberapa training begitu? Silakan. Yes. Sudah masuk ke tahun baru dan tahun baru dalam arti udah benar-benar kerja ya. Sudah nggak ada alasan holiday mood lagi kan? Kalau minggu lalu masih ada alasan holiday mood ya. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi, nggak ada alasan lagi. Sekarang benar-benar kerja dan kejar supaya target kuartal pertama harus tercapai, kalau bisa dibablaskan, ya dilewatin, dilebihin supaya ada cadangan buat the rest of the year. Oke, kita mau review dulu mungkin ya Pak James ya. Untuk yang di part pertama, di minggu kemarin kita akan ada 4 poin sih menurut yang saya catat begitu kan. Dimana ada beberapa kesalahan nih Smart Listeners yang mungkin kita lakukan. Yang pertama, planning di 2024, itu eksekusinya 2025. Bukan sebaliknya begitu ya Pak James? Yes, bukan sebaliknya. Planning di awal tahun untuk dieksekusi, untuk ya mulai benar-benar eksekusi minggu ketiga Januari ya. Kalau demikian kan udah ketinggalan 3 minggu, sayang ya. Tapi kalau sudah terlanjur, apa boleh buat? Berarti ketahuan dari awal tahun sudah ketinggalan target di minggu kedua, ya. Karena bukan semua jualan itu kan bisa terjadi langsung. Apalagi B2B ya, Tasya ya. B2B kan pasti ada lead time-nya ya, ada waktu untuk decision making ya. So apa boleh buat lah, kalau sudah start planning baru dieksekusi, berarti benar-benar harus gas nih kali ini. Benar-benar harus gas. Yes. Dan ini juga poin selanjutnya, kewajiban juga nih untuk para manajer sales begitu ya Pak James. Paparkan target dan planning di tahun 2020 ini di awal begitu kan, jor-joran langsung dipaparkan semua. Gimana Pak? Betul. Jadi harus ajak tim punya kesadaran ya sejak awal, punya komitmen untuk capai target. Ya, komitmen untuk minimal capai target. Jadi jangan ada hutangnya. Oke, dan poin selanjutnya adalah evaluasi 2024 ini jadi acuan di 2025. Yes, wajib lah ya kita review kembali. Mestinya kita review di tahun 2024 kan ya. Tapi kalau 2024 telanjur akhir tahun lagi kejar mati-matian, kan kadang-kadang akhir tahun kan nggak sempat yang gini-ginian. Karena akhir tahun lagi kejar ketinggalan kan ya. Jadi ya udah, mau nggak mau harus review di awal tahun. Mestinya di review di minggu pertama sih, ya. Supaya untuk memastikan kesalahan di 2024 tidak diulang di 2025, ya. Oke, baik. Dan di poin terakhir di part yang pertama, Pak James, harus ada nih baiknya begitu ya, ritual seperti kick off-nya kah atau apanya begitu. Bagaimana pandangannya Pak James? Yes, betul. Minggu lalu tim saya sudah ada kick off, dan sepanjang Januari bahkan sampai Februari saya diundang setiap event itu kick off. Setiap event kick off. Besok pagi kick off. Kemarin kick off. Kemarin malah 2 sesi kick off. Bukan. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu ada 2 sesi kick off. Pagi kick off di Taman Mini buat satu perusahaan. Siangnya kick off di Hotel Haris Bertu di kota. Besok pagi kick off di mana nih? Di Jakarta Selatan. Terus lusanya kick off di Malang. Kick off semua. Kick off semua. Walaupun perusahaannya berbeda-beda, industrinya berbeda-beda, ya, mindset untuk kick off-nya diperlukan banget. Oke, baik. Saya mau mungkin melanjutkan begitu ya Pak James ya di part yang kedua ini. Ketika kick off, apa sih yang baiknya disampaikan begitu Pak James agar bisa optimal begitu? Silakan. Uh, Number one ya, bukan, dan banyak perusahaan bahas tentang target ya, what ya.
what we have to achieve, dan jujur kata kalau orang sales setiap hari dengar what-nya juga bosan ya. Apalagi sudah kerja bertahun-tahun. Setiap tahun kejar target, mulai dari nol lagi, kejar target lagi, mulai dari nol, kejar target lagi. Ya, jadi sebenarnya lebih penting daripada what adalah why. Ya, why begitu penting buat perusahaan kita untuk capai target. Why akan terjadi ancaman buat perusahaan dan kita semua jika tidak capai target. Oke, kan ada konsekuensinya. Ya. Nah, why akan bermanfaat buat Anda jika Anda capai target. Ya. Dan banyak sekali kita bahas bukan dari segi uang saja. Oke, contoh ya Atasya ya dan smart listeners. Why begitu penting perusahaan kita harus capai target. Oke. Karena setiap tahun kita harus bertumbuh, betul ya? Setiap tahun kita harus bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya dari segi profit loh. Bertumbuh dari segi market share. Oke, market share harus bertumbuh. Kenapa begitu penting buat market share kita bertumbuh? Karena kan ukurannya kan kuenya the size of the cake kan, the size of the pie kan fix nih. Fix, more or less fix ya. Dan di kue ini direbutin antara beberapa kompetitor. Oke, ya. Nah, dan antara beberapa kompetitor, katakan ada 10 kompetitor sejenis usaha kita. Bukan 10-10-nya kompetitor utama kita. Ya, misalnya saya selalu kasih contoh Liga Inggris, di satu liga ya ada sekian belasan tim, tetapi buat satu tim misalnya nih ya Manchester United lagi ya, yang jadi kompetitornya kan bukan Brentford. Yang jadi kompetitornya kan bukan Wolverhampton Wanderers. Oke ya. Yang jadi kompetitor utamanya bolak-balik adalah Manchester City, Liverpool, Arsenal. Ya, 3 aja ini. Right? So in our business juga kita ada kompetitor utama. Right? Ya. Dan kita harus increase market share. Karena kalau kita gagal increase market share, berarti kompetitor utama kita lah yang akan dapatkan market share tersebut, betul? Nah, kalau dia dapat market share tersebut, berarti market share-nya bertambah. Kalau market share-nya bertambah, otomatis omsetnya meningkat. Kalau omsetnya meningkat, satu, dia sudah punya peluru yang lebih besar untuk serang kita. Dia punya budget yang lebih besar, marketing budgetnya lebih agresif. Betul ya? Kedua, karena orderannya lebih besar, dia punya daya negosiasi dengan supplier. Sehingga cost-nya lebih rendah. Akibatnya margin-nya lebih tinggi nih. Oke, profitnya meningkat. Jadi pelurunya lebih besar lagi. Dia ada duit, beli drone. Hajar kita dari langit. Betul kan ya? So you see, when you lose market share, you are actually sponsoring your competitor with extra ammunition to hit you in 2025. That's the why. Oke, dan banyak tidak dijelaskan. Yang dijelaskan kejar target melulu. Kejar target. Perusahaan juga bukan punya saya. Untung juga saya nggak dapat apa-apa. Rugi juga nggak ada konsekuensi. Betul kan ya? So, you have to understand why. Right? Oke. Nah, next-nya. Why-nya adalah buat kita pribadi nih. Katakan targetnya sulit dicapai. Dan dengan segala upaya kita capai targetnya, berarti di 2025 ini kitanya secara pribadi bertumbuh. Bertumbuh secara mindset, bertumbuh dari segi daya juangnya, bertumbuh dari segi ide strateginya, bertumbuh dari skillnya, people skillsnya, selling skillsnya, marketing skillsnya, social media skillsnya, negotiation skillsnya, follow up skillsnya, relationship skillsnya. The whole set of skills improve. That's why you can achieve a higher target, betul? Nah, kalau itu semua kita improve, kedepannya kan jauh lebih gampang. Right? Maka dari itulah alasannya why we have to push so hard to achieve the target, walaupun it's not our company, ya, but we are working there. Maka we have to make sure untuk setiap tahun posisi kita tambah kokoh. Dan saya ada satu poin lagi, Tasya, selama kita dengan competitor head to head ya. Kita menoleh ke belakang sini, dia udah di dekat kita. Selama kita head to head, itu menunjukkan jarak kita dengan kompetitor dekat-dekat. Sehingga kompetitor masih mau kejar. Betul kan? Tugas kita adalah melebarkan jarak sampai begitu jauhnya. Kompetitor mau kejar kita aja, dia udah hopeless.
Jadi kita udah nomor 1, dia mau kejar pun hopeless, dia serang yang nomor 3 atau nomor 4 aja deh. Jadi biarkan dia sendiri aja. Betul kan? Ada musim-musim tertentu di mana poinnya Manchester City saking lebar jauhnya sampai ranking yang 2, 3, 4 sudah nggak punya harapan untuk jadi juara. Paling bisa kejar juara posisi 2. Betul kan ya? Nah, tugas kita adalah melebarkan jarak supaya saingan kita malas bersaing sama kita. Oke, Pak James. Nah, that makes 2025 very exciting. Oke, kita jeda dulu ya Pak James. Yes. Mungkin pertanyaan saya sebelum jeda. Ini kan tugas kita melebarkan jarak head to head kita terhadap kompetitor begitu ya Yes. Pak James. Namun kadang-kadang begini, kita suka ada di atas angin nih ketika sudah jaraknya mungkin sudah lebar, terus kita sudah di atas angin dan malah nanti tertinggal. Kayak misalnya contohnya saja Nokia begitu kan, kita tahu sejarahnya Yes. gimana begitu kan. Nah ini gimana Pak James agar kita tidak terlena itu sendiri? Yep. Pak James izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listener, saya undang Anda di 0812 11 12 959 untuk bergabung bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Business Talk di pagi hari ini. Dan kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Today di pagi hari ini, dan kita masih bahas Start Strong 2025. Ini masih mungkin Anda yang di kesempatan kali ini sudah mulai bergerak begitu kan. Di minggu kemarin ya Pak James mungkin masih nyalain mesin begitu kan, belum panas, masih pemanasan begitu kan. Sekarang udah mulai harus tancap gas lagi agar target bisa tercapai. Di sesi sebelumnya Smart Listeners kita bahas nih bahwa ternyata tugas kita ini salah satunya adalah untuk melebarkan jarak head to head terhadap kompetitor. Nah kadang gini ya Pak James, kita tuh nggak tahu nih posisi kita ada di mana. Nah gimana biar kita bisa tahu posisi kita tuh yang sebenarnya dan nggak lupa terhadap ya kompetitor kita, terhadap diri sendiri, itu gimana Pak James? Indikasinya apa? Posisi kita mestinya diketahui oleh perusahaan, ya, karena dia kan menguasai market share. Ya kan, setiap perusahaan kan tahu market share-nya berapa persen dari marketnya, ya, oke. Nah, jadi itu udah given tuh, itu udah given, ya. Smart FM pun tahu, kan ya, market share di radio antara stasiun-stasiun yang lain. Bahkan Smart FM pun tahu antara talk show yang ada, ya, listener share-nya berapa persen, kan ya. Kita tahu kok. Ya, oleh karena kita tahu, kita bisa memutuskan mana yang mau ditingkatkan, mana yang mau dipertahankan, mana yang mau digantikan dan sebagainya, betul? Ya, kita tahu, ya. Oke, dan bahkan kalau share-nya sudah mulai menurun, ya narasumbernya harus di-remind, betul kan ya? Lebih kreatif lagi atau whatever gitu kan ya. Oke, so kita harus tahu market share-nya. Oke. Pertanyaan berikutnya tadi sebelum break ya. Pertanyaannya menarik sekali, kita kasih contoh Nokia kan ya. Nokia itu kenapa sudah di atas angin, seluruh dunia pakai Nokia, kok bisa kalah ya? Bisa kalah, oke. I have actually a picture and a quote from the CEO of Nokia. Waktu beliau adakan press conference dan umumkan Nokia divisi HP bangkrut. Ya, tutup divisi HP-nya ya. Dan kalimatnya begini, we did not do anything wrong, but somehow we lost. Kami tidak berbuat salah apa-apa, namun entah bagaimana kami kalah. Dan secara nyata, produk Nokia bagus. Teleponnya tahan banting. Service supportnya luar biasa. Service centernya ada di seluruh dunia. Betul kan ya? Ya, so dari segi itu nggak ada kekurangan sama sekali tuh. Ya, bahkan HP Nokia cemplung ke dalam air pun dia masih hidup loh. Masih bisa. Oke. Jadi tough banget. So dari segi bisnis, produk they didn't do anything wrong. Betul? Ya. Ya. Di sanalah mereka salah. Di sanalah mereka salah. Karena fokus dari perusahaannya adalah tidak berbuat salah apa-apa. Maksudnya mereka main aman. Produk yang sudah unggul, produk yang sudah proven, itu saja yang diandalkan. Tidak ada inovasi-inovasi baru. Betul kan? Sehingga iPhone, Android muncul dengan teknologi yang jauh lebih seru, jauh lebih seksi. Nokia kan pontang-panting. Because they focus on not doing anything wrong. They focus on being safe. And being safe is the most unsafe thing in business. Betul kan? Yang lain kan eksperimen, coba berhasil, syukur, gak berhasil, coba lagi, betul kan ya? Nah, di sana mereka gagal. Maka dari itu di atas angin, yes, mumpung di atas angin, gas. Jangan sampai udah turun, duit udah seret, ya, citra di masyarakat sudah diragukan, baru kita mau bangkit kan udah terlambat. Ya. Oke, ya mumpung ada angin kita lebarin sayap kan, jangan sampai angin berhenti baru buka layar kan. Oke, menarik ya. Tapi banyak begini ya Pak James ya. Ketika itu di atas angin, ya udah ini formula yang tepat nih. Udah formulanya dijalankan itu aja begitu kan. Betul. Nah, itu ada satu cerita dari kamera Kodak juga, of course cerita lama lah ya. Kamera Kodak kita semua tahu, Kodak itu kan kamera yang unggulkan film ya, Yes. film yang negatif ya. Dan dia dikalahkan oleh digital camera kan.
Ya, Oh, tiba-tiba di overnight Nikon sekarang. habis, filmnya habis, kameranya habis juga, betul? Ya, Ya, kenapa? Ternyata ya saya baca, ternyata sebenarnya salah satu engineer dari Kodak yang kerja di Kodak, mhm, dia nemukan teknologi digital marketing. Dia mhm. temukan dan dia bawa, sorry, tangis serunya, dan dia bawa teknologinya kepada manajemen Kodak. Dengan Yes. teknologi ini, manajemen Kodak nggak berani ambil resiko. Manajemen Kodak bilang, udahlah, kita udah pakai klise bertahun-tahun, udahlah jangan aneh-aneh lah. Mhm. So, management of Kodak rejected that new technology. Okay, Hmm. because they didn't want to take the risk, they didn't want to try anything new. So mau nggak mau engineer itu entah dia bawa teknologi ini ke kompetitor atau ke orang lain atau ke investor atau bocor ke orang lain. Singkat cerita, karena Kodak nolak, orang lain menggunakan digital teknologi itu, mati Mhm. langsung. Itu di atas angin loh. Di Ya. atas angin. Nggak mau coba. Duit sudah ada, dana sudah ada, nama masih harum. Kenapa nggak mau coba sih? Menarik ya. Ini harus jadi notes ya Pak James ya untuk para mungkin leader, salesman, manager, bahwa ya ketika itu berjalan, if it's work gitu begitu, ya cari lagi cara yang lain begitu ya Pak James. Nggak semata-mata berhenti begitu kan? Nggak Nah, bisa berhenti. untuk tahu efektivitas strategi yang mungkin kita lakukan, ini harus kita gerakan lagi. Itu gimana Pak James? Kan itu tujuannya dari data kan ya. Ya, ya. Market trend, market size, Mhm, mhm, right? Kita sudah ada market trend, market size. Ya, mhm. what is still digemari masyarakat, apa yang sudah mulai trennya menurun, apa yang trennya lagi naik, belum puncak nih, lagi naik, Ya. matahari terbit lah, betul kan ya, masih anak bawang lah, mana yang punya potensial, kan kita harus coba, dan coba kan nggak perlu jojoran sekaligus kan Tasya, Yes. mumpung lagi ini lagi matahari terbit ya baru sunrise kita kan bisa coba dengan skala kecil juga dulu ya kan ya nah kalau responsnya bagus kalau resultnya bagus barulah lebih scale up dikit kan nobody ask you to pump a few billion rupiah on something that is not proven yet kan. Ya. Ya. Try aja. Nah, waktu kita kunjungi ini yang saya ajak businessman ke China ya, Tasya ya, menarik sekali. Kita kunjungi Alibaba dan banyak orang nggak tahu, mereka kira saya hanya ajak untuk tour ke perusahaan-perusahaan, tapi di setiap perusahaan kami diseminarkan loh, ditrainingkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Misalnya Alibaba training kami 4 jam loh. Alibaba, training kami 4 jam. Ya, dia ajarkan kita manajemen prosesnya, leadership prosesnya, employee assessmentnya, dan sebagainya. Oke, kita belajar semua. Ya, dan salah satu hal yang disampaikan oleh Alibaba adalah mereka selalu sangat confident untuk buat keputusan. Karena mereka punya Hmm. data yang lengkap. Data mereka lengkap. Berdasarkan data yang lengkap, they know what is growing, what is dying, so that they can make a decision what Mhm. to do, when to do it, and where to do it. Okay? Sehingga hampir setiap launchingnya mereka, hampir setiap gagasan mereka, itu berhasil. Karena sebelum itu dia sudah punya data. Jadi dia bilang data ini buat kita seperti orang yang bisa ramal masa depan. Mhm. Dan kalau kita bisa meramal masa depan, kita kan ada advantage yang tidak fair, betul kan ya? We have an Ya. unfair advantage because we know what's going to come. That's why our success factor is very high. We work on data. Wow. Oke. Wow. Nah, But gini Pak James, ini kan menarik ya, di mana ternyata data tuh punya peranan penting yang luar biasa. Berarti kan yes. dibutuhkan juga research and development, begitu kan ya? Ya, Nah, namun gini Pak James, terkadang di zaman sekarang, di mana sosial media itu sangat-sangat luar biasa masifnya begitu. Di TikTok sendiri saya ngelihat ada salesman properti yang menarik, dia jualan properti, ya, coba pakai handphone, terus ya, bikin yel-yel, hingga akhirnya viral. ya. Ini kan kalau ditanyakan lagi begitu ya, sebenarnya resepnya itu apa sih? Ya udah, ternyata resepnya random, nggak ada resep
nggak ada datanya atau seperti apanya. Ternyata ya do it aja begitu. Nah ini gimana nih Pak James? Ah, I think itu terlalu naif ya, Tasya ya. Ah, Do it aja ya. Yeah, of course you start by doing it aja. Yeah, you don't know which will go viral, which will not go viral. Ya, yes. saya juga ada di TikTok, ya kan? Saya hampir setiap minggu 3 kali saya posting. Ya, ada yang viral, ada yang biasa-biasa aja. Oke. Hmm, Tetapi, at least saya tahu algoritmnya TikTok. I see. Saya tahu ada what makes TikTok want to push my content. And what makes TikTok not want to push somebody's content. Hal-hal apa saja. Dan algoritma yang dicari oleh TikTok beda sama algoritma yang dicari sama Instagram. Dan Ya. beda lagi dengan prioritasnya yang dicari oleh YouTube. Oke. Yes. So kita harus pelajari nih, kita di platform ini, kita di channel ini, aturan mainnya apa sih supaya kita berkenan di matanya algoritmnya TikTok. Oke. Nah, setelah itu kita post lah 20 post dan kita analisa. Mana post yang dapat viral, ya, mana post yang tidak viral. Oke. Post yang viral itu kira-kira kalau kita bahas tentang apa sih? Ya. Nah, kadang-kadang tidak viral tapi komennya banyak. Tapi ada yang viral, komennya tidak banyak, betul kan ya? Jadi ini kita mau viral untuk dapat banyak views atau kita mau pancing komen karena engagementnya tinggi nih, ya? Atau kita mau pancing khusus untuk konten ini banyak orang repost atau banyak orang save. Kan nggak asal-asalan. Kita tahu, kurang lebih kita ngerti aturan mainnya. Dan ya of course dari 20 konten ya sama good sama not so good, betul kan ya, but on average it is better than the other persons, right? On average we are better than the other person, on average we grow much faster, Ya. right? Yeah. So harus tahu aturan mainnya. Oke, wow, luar biasa. Pak James, tapi kita harus jeda dulu begitu ya. How long, Pak James, dan how far? Seberapa jauh kita harus, ya itu berani untuk bisa bereksperimen terhadap strategi-strategi yang kita lakukan. Karena kan ya itu, kalau nggak grow, ya flip begitu kan, Yes. down begitu. Ini gimana Pak James? Sementara kan untuk ngomongin perusahaan atau untuk ngomongin bisnis, ini kan nggak bisa sesimpel untuk membalikan kartu begitu ya Pak James. Silakan dijawab di sesi selanjutnya. Pak James, kita Oke. jeda dulu. Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Anda sekali lagi saya undang di 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Anda masih bersama kami Smart Listeners yang baru bergabung. Anda masih mendengarkan sebuah perbincangan menarik perihal Start Strong 2025 part yang kedua. Untuk tahu part yang pertama, sebenarnya apa aja sih poin-poin yang bisa Anda dapatkan di part pertama? Anda bisa langsung kunjungi YouTube channel Radio Smart FM. Di sana juga ada tersimpan rapi semua videonya. Anda bisa tonton dan pelajari begitu ya. Kemudian lanjutkan di video yang sekarang, yang part yang kedua. Masih bersama dengan Pak James Gui, Smart Listeners. Di sesi sebelumnya kita ngomongin seputar bagaimana perusahaan itu ya nggak takut begitu ya Pak James, nggak ragu untuk bisa berinovasi. Karena kalau misalnya udah tahu formulanya, terus diem, ya itu ternyata bukan zona aman begitu ya Pak James. Zona bahaya. Air yang tenang justru harus harus dipertanyakan begitu. Jangan-jangan ada buaya atau ada apanya begitu kan? Yes, justru zaman sekarang zona aman itu bahaya. Karena perubahan terjadi setiap tahun, Alicia. Setiap tahun sudah jadi. Oke, so to answer your question, Tasya, di zaman sekarang, zaman dulu ya, kita mau lakukan sesuatu, kita harus hitung matang-matang dulu. Ya. Hitung matang-matang, analisa A, B, C, sampai Z. Ya. Itu butuh waktu. Dan sampai sudah siap, kurvanya udah setengah, udah lewat. Zaman sekarang kan kurvanya jauh lebih singkat kan ya. Iya. So, zaman sekarang, number one, perlu mentality, not afraid to fail. Okay? Because the more you try, the more you will fail, right? The best way to not fail is don't try anything, right? Yeah. And then you will fail for sure. Okay, yeah. So, try a lot. Jadi zaman sekarang, coba banyak-banyak, gagal cepat-cepat, belajar cepat-cepat, improve lagi. Okay, so you've got to try a lot, fail fast. Kalau mau gagal cepat-cepat dah. Ya, supaya kita tahu this doesn't work, gitu loh. Right? So you have to fail fast. It's okay to fail fast. Fail fast, learn, change. Learn, change. So dari 10 yang kita jalankan, 7 nggak berhasil, 8 nggak berhasil, 2 berhasil, itu yang digas. Yang berhasil pun gas paling 1,5 tahun, setelah itu udah lewat trennya kan? Right? So you've got to keep on trying. You cannot, sudah nggak bisa andalkan produk unggul kelamaan. Karena produk unggul kelamaan itu cepat lambat akan ditiru orang dan jauh lebih murah. Ya. Kalah lagi. Jadi seorang seperti Steve Jobs bilang ya, the key to being a leader is change. Ya, namanya leader. Begitu kita sudah lakukan sesuatu dan orang mau kejar, mau dekatin, kita change. Supaya dia, ya udah mau dekat, dia rubah lagi nih. Jadi goalpost-nya digeser terus, Tasya. Goalpost-nya digeser terus supaya kompetitor kita nggak bisa kejar kita. Because we are not predictable gitu loh. Ya kan? But if you have the same goalpost for 1 year, people know exactly what you do. They can calculate what you do. They know when you are going to do it. You are gone. Right? You've got to change, shift the goalpost, keep moving, keep changing, keep moving. Jadi bukan lari lurus. Kalau kita belajar di waktu wamil, kalau mau ditembak orang, you nggak bisa lari lurus. Kalau lari lurus kan gampang dibidik, betul kan? Kalau belakang ada orang tembak, lu harus boyong supaya nggak bisa dibidik kan? Nah, banyak orang bertahun-tahun lurus, ditembak dia menyesal, dia sedih. Lu pancing ditembak kok, so predictable. I see. It's easy ya Pak James kalau misalnya timnya itu kecil. Yes. Kalau timnya itu besar? MLM mungkin atau seperti apa? Ya. Kalau timnya besar, justru sekarang kita bicara tentang kalau mau speed cepat, harus agile betul, lincah betul. Agree. Dan untuk lincah kan harus kecil. I see. Begitu sudah besar, sudah mustahil lincah. Oke? Jadi bisnis itu harus dipotong, dikotakin, dibungkus jadi kecil-kecil supaya lincah. Okay, because if it is too huge, then it's like the Titanic. Mau balik arah susahnya setengah mati.
Kalau kita sekecil skoci, lincah banget tuh, right? Nah, jadi bagian mana dari perusahaan yang harus besar, bagian mana yang harus lincah. Jangan yang harus besar kecil, gampang pula terbalik. Yang harus lincah mah gede segede gajah, yang nggak bisa ubah lah. Oke. Dan Kenapa lah? lincah, dan Oke. lincah kan bukan bicara ukuran juga. Lincah Ya, bicara usia kan, ya, 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 ya. nah, kan? Nah, Kita pernah bahas ya. yes, Nah, ini ternyata harus ada regenerasi begitu ya, Pak James ya. yes, ya. Oke. Eh, berapa lama seseorang atau sebuah perusahaan atau manager sales begitu ya menganggap bahwa it works and it didn't works begitu Pak James? Kalau misal, apakah setengah tahun itu cukup untuk bilang itu strategi nggak main deh nggak jalan gitu? Susah kita ngomong ya Tasya ya, oke? It works or it doesn't work depends on berapa jurus yang kita coba, betul? Oh. Kalau kita coba 2 jurus dan ternyata tidak berhasil, Mhm, apakah karena produknya tidak berhasil atau mhm, jurusnya kurang berhasil jurusnya? mhm, Tapi kalau kita sudah coba 20 jurus dan tidak berhasil, bisalah lebih valid kita bilang produk ini nggak berhasil karena udah coba 20 jurus. mhm, Betul kan? Nah, mhm, 20 jurus ini dicoba oleh kita yang nggak ngerti apa-apa atau sudah dibantu oleh pakar ahli, mhm, spesialis, mhm, konsultan pun mhm. tidak ngangkat. Ya kan? Ya, tapi sudah bantu semua orang, tapi budgetnya mengharukan pun nggak ngangkat juga sih. Jadi banyak faktor yang kita harus combine ya. Mhm, mhm. Oke, baik. Pak James, ini sedikit kita melenceng begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung Ibu Nisa dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Nisa. Selamat Jadi pagi, Bu Pak Nisa, James. Bagaimana strategi kita untuk meningkatkan average deal size dan customer lifetime value di tahun 2025? Silakan, Pak James. wow menarik sekali ya. Uh, Customer lifetime value kan kita bisa hitung ya Hmm, di produknya kita. Kira-kira lifetime value dari customer itu lifetime value itu terukur dari 2 aspek ya. oke. Satu aspek adalah satu produk ini, customer ini, misalnya asuransi, saya agen asuransi nih, saya agen asuransi, oke ya. Kalau Ibu Tasya jadi nasabah saya dengan your first premi katakan 10 juta, ya, apakah you will only buy one policy from me and never buy anything again from me? Atau untuk Ibu Tasya bisa satu life, satu health, betul ya? Bisa satu lagi dana pensiun, right? Bisa satu lagi mungkin sifatnya investasi. Jadi dari Ibu Tasya sendiri sudah 4 polis, alright? Ya, kalau kita bina hubungan setiap 2-3 tahun daya beli Anda meningkat, kebutuhan Anda meningkat, you will take another policy from me. Betul Ya. kan ya? Hmm, Right? So jadi polis itu bukan sekali beli tapi tambah kayak beli kafling aja, betul kan? Beli hmm, kafling aja, kaflingnya nambah terus ya, seiring dengan kemajuan Anda. Nanti Anda sudah berkeluarga. Ya, maybe you want to get one for your husband, right? And then sudah punya anak, mungkin ambil satu buat anak, satu asuransi jiwa buat anak, kesehatan buat anak, pendidikan buat anak. Anaknya 3, oke, atau anaknya 2, whatever, betul ya? Jadi satu Ibu Tasya aja, your value to me is at least about 10 life insurance policies, betul? ya. Oke? Belum lagi kalau saya melayani Anda dengan baik. Anda kenalin saudara, Anda kenalin teman, Anda kenalin rekan. Itu bisa dihitung semua. Mhm, Nah, that's the value of the customer. Jadi kalau hitung-hitung value-nya Ibu Tasya bisa sampai kontribusi ke saya over time 200 juta. Ulang tahun Anda saya kasih kado 2 juta pun murah kok. Betul kan? ya. Ya kan? Tapi kalau saya, polisnya 10 juta, gua dapat premi 3 juta, gua kasih dia kado 2 juta, tekor dong. Itu kalau kita lihat per transaksi, kita tidak lihat the value. Nah, itu yang dimaksud beliau. Oke, baik. Di 2025 kira-kira apakah akan ada perbedaan trik-triknya begitu ya, Pak James, dengan di tahun 2024? Bagaimana Pak James melihat masyarakat berarti ya Yes, polanya? secara umum prinsipnya masih berlaku, tapi sangat tergantung produk kita ya, sangat Oh. tergantung produk kita. Karena untuk produk-produk tertentu brand loyalty-nya tinggi, untuk produk-produk tertentu brand loyalty-nya rendah.
Ya, misalnya celana, mungkin celana brand royalty-nya nggak terlalu tinggi lah ya mereknya ya. Nggak ada orang beli Levi's untuk setiap celananya lah. Kan ya, masih ada variasinya dan sebagainya. Oke, Pak James kita jeda sejenak begitu ya. Nih satu Ya, pertanyaan juga oke. bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini dengan Ibu Naya dari Bekasi. Selamat pagi Pak James. Bagaimana kita tahu bahwa target atau hal yang diajukan oleh sales kita ini merupakan realistis dan terukur? Apakah ada indikasinya? Izin Pak James untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Siap. smart listeners Anda juga masih bisa bertanya karena kami akan tunggu begitu ya atensi Anda di sesi yang terakhir masih dalam program Smart Business Talk. Silahkan, kira-kira ada nggak sih halangan atau hambatan yang di tahun 2024 kemarin ini kayaknya nggak selesai-selesai begitu ya Pak James ya. 2023 ini lagi, 2024 ini lagi, jangan sampai 2025 begitu lagi. Ya. Kira-kira ada nggak sih smart listeners ya selalu jadi batu sandungan Anda begitu dalam mungkin melakukan trik-trik sales dan marketing yang Anda jalani? Boleh? Silakan sampaikan di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Sesi yang terakhir, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Masih bersama dengan Pak James, kita bahas Start Strong 2025 Part 2. Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Pak James, sebelum kita bahas mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listeners di pagi hari ini, boleh nggak share begitu kan? Kira-kira agenda Pak James apa sih? Terus adakah yang bisa diikuti oleh Smart Listeners di bulan-bulan ini atau bulan depan? Mungkin
Silakan. Yes, secara tradisional, Tasya, setiap awal tahun di bulan Januari saya adakan offline seminar sehari dengan judul Start Strong 2025. Ya, sama demikian juga tahun ini tanggal 24 Januari offline sehari jam 9 sampai jam 5. Start Strong 2025. Banyak yang sudah daftar ya dari seluruh Indonesia sudah daftar dan sudah menjadwalkan untuk hadir. Karena saya akan kasih banyak sekali tips, tricks, ideas, mindset ya supaya bisa unggul menang di 2025. Oke, business owner mau hadir silakan, sales leaders mau hadir silakan, Anda ajak beberapa tim sales Anda hadir silakan aja ya. Jadi kalau mau informasi lebih lanjut silakan Anda bisa DM ke Instagram saya. Instagram saya adalah James Gui. Ya silakan DM ke saya. Minggu lalu banyak yang DM ke saya. Jadi saya sudah forward ke tim saya dan mereka sudah daftar. Atau kalau Anda mau WA langsung ke rekan saya Ibu Happy, boleh juga. Silakan catat nomor WA-nya 0813 1417 6735. Sekali lagi ya. 0813 1417 6735. Oke, atau DM ke saya juga boleh. Itu satu. Kedua adalah setiap 2-3 bulan saya akan bawa rombongan pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik bisnis untuk pergi ke China untuk belajar dari perusahaan raksasa, perusahaan besar ya, termasuk Alibaba, BYD, ByteDance, ya, Derucci, Caci dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar-besar, Lenovo dan sebagainya ya. Dan kita bukan hanya kunjungi perusahaan mereka, bukan hanya kunjungi pabrik mereka dan sebagainya. Kita diajarkan oleh mereka jurus-jurusnya. Jadi the next trip will be on the first week of March ya. Tanggal 3 sampai tanggal 7 Maret. Jadi kalau Anda mau tahu kita mau kemana, apa yang mau dibelajar, harga dan sebagainya, sama. DM ke saya atau WA ke Bu Happy aja. Ya, oke. Kali ini kita ke Shanghai, Hangzhou, Suzhou. 3 kota sekaligus. Ya. Wah, Ya. seru banget. Wisata sambil ini ya Pak James, belajar. Oh, wajib tujuannya belajar, bukan sightseeing, bukan shopping. Tujuannya belajar. Oke, kita kunjungi perusahaan-perusahaan besar dan setiap perusahaan sudah ada topik-topiknya. Ya. Wow, menarik. Jadi kalau mau belajar, kita belajar dari orang yang sudah jauh lebih di depan kita, biar cepatlah. Ya. So, ya. Oke, baik. Silakan smart listeners dihubungi yang tadi kontak sudah Pak James sebutkan begitu ya. Atau mungkin terlewat, boleh langsung hubungi Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Thank you. Pak James, mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya begitu ya. Gimana kita tahu nih targetnya realistis dan terukur atau enggak? Atau sebenarnya ini ngadi-ngadi kalau kata orang sekarang. Ngadi-ngadi gitu. Silakan Pak James. Oke. Pasti setiap perusahaan berbeda-beda, tapi at least ada parameternya ya. Parameter nomor 1 adalah di bidang usaha kita, dari Departemen Perdagangan, diprediksi di bidang usaha kita bertumbuh berapa persen. Oke. Tidak cukup dan tidak akurat untuk pakai pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kan mencakup semuanya. Betul kan? Bisa jadi pertumbuhan ekonomi secara umum 7% atau 6%, tapi di industri kita 3%. Atau di industri kita 8%. Betul kan? Ya, so kita harus cek pertumbuhan nasional secara umum dan pertumbuhan di bidang usaha kita. Oke. Nah, dari sana pertumbuhan itu baru kita plot dengan hasil tahun lalu. Oke. Nah, kalau hasil tahun lalu katakanlah sekian, dan di bidang industri kita pertumbuhannya katakan 7%. Ya, katakan 7%. Dan tim kita kasih targetnya dia yang dia mau capai, pertumbuhan 6%, orang itu sudah harus dicekek, betul? Nasional 7%, lu belum apa-apa udah 6. Okay, so no, not acceptable, right? So at least kalau dia ekonomi 7%, dia 8-9% respectable lah, kan? Yes. Nah, dan realistic atau tidak, kita tanya dia, what are you going to do throughout 2025 to ensure that you will achieve that 2% above the target, atau tahun lalu you 4%, sekarang you mau 8%, berarti 4% pertumbuhan.
5% pertumbuhan. Perubahan dalam cara kerjanya di mana nih? Oke. Kalau last year activity sama dengan this year activity, tambah rajin, tambah giat. Belum coba pun gua bilang lu jangan mimpi dah. Betul kan? Mau target naik, okay ya? So you've got to see the industry percentage, his performance last year, and the growth that he set this year. Make sense nggak? Okay, and then what are you going to do to achieve that? You must have a plan, right? If you don't have a plan, you only have a hope. I don't pay you for hope, right? I pay you to achieve. I don't pay you for hope, right? Okay. Nah, jadi what's your plan? Okay. Nah, ini menariknya, Tasya dan smart listeners. Kalau target naik tahun lalu ke tahun ini, target naik 2-3%. Dia secara umum akan bilang, saya akan lebih rajin, saya akan lebih giat, saya akan ketemu lebih banyak klien, ya, saya akan sungguh-sungguh, saya akan lebih gigi, that kind of thing. Yeah. Lebih ngotot lah. Okay? Tapi kalau kita kasih dia target naik 2 kali lipat, dia pasti akan teriak dan bilang, wow Bu, gimana caranya? Then I'm challenging you to think of a new way. Not just repeating last year's work, but lebih gigi, bullshit. See? So, if you increase your target by 2-3%, you are encouraging your team to just repeat last year's work. But if you give them double, they start to think. Because ngotot nggak akan capai lagi. Wow. Oke? Ya, Hah? ternyata itu tipsnya ya Pak James ya, agar ya ngebakar semangat dari sales team begitu kan? Yes. Jadi untuk 2 kali lipat pasti mereka kaget, shock therapy, ya, mana mungkin. Nah, then it's us as a leader to sit down and say, okay, what do we have to do? Karena kalau 2 kali lipat 200% kan? Ya, Melesetnya naik 120% loh. ya. Dibanding dengan naik 2%, memalukan. Ya. Baik, sepanjang tahun 365 hari, hanya untuk naik 2%. Aduh, mendingan usah dah. Berarti real ya Pak Iya. James. Insinyur Soekarno ini kan pernah bilang juga begitu kan, kalau misalnya kamu punya target atau mimpi tinggi, yang tinggi begitu kan, biar kalau jatuh kamu masih di awan, nggak langsung ke Yes. tanah gitu. Ya, dan juga kalaupun jatuh, tim sales kita jadi jauh lebih kompeten as compared to last year. Because they have done new things. Tapi kalau 2%, what do you think they will learn this year as compared to last year? They're probably doing the same thing, making the same mistakes. Nothing. Oke. Wasting one more year. Baik, menarik sekali Pak James. Tapi waktu kita terbatas. Yes. 3 menit terakhir Pak James, apa highlight-nya untuk kita bisa start strong 2025 di part kedua yang di kesempatan Yes. hari ini? Silakan Pak. Highlight saya adalah tetap stay optimistic ya, karena apapun ya orang ngomong tentang ekonomi ya, jangan terima bulat-bulat aja, karena bisa jadi sektor kita berbeda. Ya, industri kita pertumbuhan lebih pesat daripada rata-rata, bisa jadi ya. So kita cek dulu industri kita pertumbuhannya seperti apa. Kalau ternyata di atas rata-rata, udah beres, go gas ya. Tapi kalau ternyata di bawah rata-rata, berarti di bidang kita tidak bertumbuh, kuenya tidak tambah besar. Berarti Anda bertumbuh dengan makan porsi tetangga. Tetap bertumbuh dong. You nggak bisa bilang, oh market nggak bertumbuh, kita nggak bisa bertumbuh. Enggak, kuenya sama. Porsi lu aja makan tetangga. Masih bisa bertumbuh, what's your excuse? Right? Okay. Oke, baik. Terima kasih Pak James untuk Thank you, insight-nya, Tasya. begitu ya. Semoga bisa menjadi amunisi ini untuk para salesperson, sales manager, dan business owner di kesempatan pagi hari ini, agar yuk memulai 2025 dengan strong, dengan kuat, dengan cepat begitu kan. Siapa tahu ya Pak James, dan dengan mengikuti talk show kita, kemudian ikut tadi pelatihan Pak James untuk Start Strong 2025, itu bisa pertengahan tahun udah capai target. Udah deh, sampai nanti udah tinggal Dan nyatanya. yuk ikut saya ke China yuk. Ikut saya, kita jalan-jalan.
5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam ke China, belajar luar biasa dari para pemilik bisnis yang kita udah tahu lah ya namanya, luar biasa. Oke, Pak James, kita harus tutup, dan smart listeners mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum bisa dibacakan pesannya di pagi hari ini. Anda bisa ikuti lagi perbincangannya di minggu depan, waktu dan jam yang sama. Dan kita harus tutup. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya James Gui. Have Have a a fantastic fantastic day. day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.